Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Indra dalam podcast Kurutayun Official. Masih dalam program Ngocek, Ngobrol Cekas. Nah, kali ini kita akan menampilkan beberapa narasumber yang tidak kalah luar biasanya dengan yang lalu-lalu nih. Dan kali ini kita mungkin lebih spesial karena kita menghadirkan narasumber yang juga pendirinya, ahlinya. Nah, tampilkan di sini. Yang pertama itu adalah Ibu Dwi Rohdialisa, Sarjana Ilmu Komunikasi, Master Pendidikan. Beliau ini adalah pendiri sekaligus juga adalah pembina, ya Bu ya. Betul. Yang kedua, kita menampilkan dari Ibu Nisa Fauziah. Yang ketiga itu ada Ibu Filda Nurahmadania. Nuramadania. Oke. Dan yang ketiga ada Bapak Syed Kori Ayatullah Husaini. Ya, alhamdulillah. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Nah, saat ini kita akan bicara tentang sistem inklusi di Kurutayun. Di mana seperti yang kita tahu dari sebelumnya bahwa Kurutayun ini ada pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini kita akan ngobrol tentang itu. Yang pertama kita akan tanya ke Ibu Dwi. Ibu Dwi, punten nih, saya mau tanya tentang latar belakang lahirnya SCCU, ya Bu ya, di Kurutayun. Tuh. Ternuhun Pak Indra. Sebetulnya memang latar belakang itu banyak hal. Dari mulai kehariwang, dari mulai kekhawatiran tentang sistem pendidikan kita di Indonesia. Khususnya memang terkait dengan anak-anak ABK ya, yang inklusi itu sendiri. Sehingga memang pada akhirnya saya pada waktu itu tahun 2005 beranjak dari TK di Mekar, itu sudah mulai konsep inklusi. Karena apa? Karena melihat ternyata untuk kalangan yang lain selain kalangan atas, itu ternyata banyak juga anak-anak seperti itu yang memang banyak anak inklusi berarti. Ya, yang belum tertanggulangi, terakomodir kebutuhan mereka, hak mereka untuk sekolah. Secara apa ya? Bukan kita masih belajar lah dari dulu juga bagaimana kita berproses untuk menjadi sebuah sekolah inklusi. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan itu pasti. Yang jelas kita mau untuk berproses sesuai dengan amanah konstitusi kan ya, bahwa mereka punya hak untuk sekolah. Karena memang yang memang rata-rata yang memang belum paham sudah menolak duluan anak-anak seperti itu gitu. Ada beberapa anak yang sudah keliling sekolah gitu ya. Aduh, tidak sanggup, ibu maaf. Wah, Masya Allah sampai seperti itu. Akhirnya dengan latar belakang seperti itu, kita mencoba berusaha untuk menyiapkan diri, memantaskan diri di hadapan Allah. Karena sebetulnya yang menyempurnakan hanya Allah kan. Segala keilmuan, apa-apa yang itu akan sampai kepada kita kalau memang kita yakin bahwa Allah itu akan membantu kita, menolong kita. Sekalipun itu pasti akan berproses, itu udah pasti, karena itu sunatullah itu. Kemudian yang keduanya memang terkait dengan regulasi. Nah, itu ingin saya tampilkan nih. Itu yang perlu kita coba soroti, karena kan memang sekolah inklusi ini adalah sesuatu sekolah yang unik, di mana di sana selain guru yang harus siap, yayasan juga harus siap, orang tua juga harus siap di sana. Kenapa di sana? Karena tidak semua 1-3 itu bisa berjajar melangkah untuk itu. Ada yang sekolah yang notabene siap sekolahnya, yayasannya enggak. Ada yang yayasan sekolah siap, orang tua enggak. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada halayak, terutama memang orang tua yang nanti setidaknya melihat sekolah inklusi itu seperti apa sih. Bagaimana mereka bisa untuk anak-anak itu bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, paling tidak lingkungan sekitar. Kurang lebih saya ini menampilkan nih, Pak Indra ya. Tim bisa dimunculkan.
Nah, nah, ini mungkin regulasinya mungkin yang saya ingin sampaikan kepada para guru semua, terutama memang yang berada di praktisi guru ya, praktisi pendidikan itu sendiri. Ternyata kita punya payung yang memang betul-betul memayungi sekolah kita yang memang berproses untuk menjadi sekolah inklusi. Nah, ini memang sudah ada di Undang-Undang tahun 45 ya, pasal 28. Di sana memang setiap orang berhak mendapatkan kemudahan tuh dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan. Itu bahasanya, kalimatnya sudah seperti itu. Mereka punya hak untuk sekolah. Mereka punya hak untuk dimudahkan. Mereka punya hak untuk punya perlakuan khusus terhadap kondisi mereka. Insya Allah ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya, nah ini yang keduanya adalah Permendiknas. Di sini nomor 70 tahun 2009 itu tentang pendidikan inklusi yang bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, menyatakan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik. Jadi sebetulnya mah kalau kita pengen, istilah nama anak-anak pengen teriak, nah, aku punya hak nih, aku punya hak untuk sekolah. Kenapa kalian menolak saya? Nah itu gitu, seperti itu. Nah ini yang memang harus sama-sama kita cermati, kita pahami dalam sistem pendidikan itu sendiri. Seperti itu sih. Kemudian yang ketiganya, karena kita berada di kabupaten, khususnya di Kabupaten Bandung, sehingga alhamdulillah keluar di sini peraturan dari Bupati nomor 42 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bandung. Nah sebetulnya dengan 3 ini saja itu sebetulnya sudah mewakili bahwa regulasi itu kita sekolah itu sudah sangat memadai. Artinya di sini memang tidak semua sekolah itu mau untuk berproses, tidak semua, karena memang ketidaksiapan guru, ketidaksiapan sistem di sekolah itu sendiri, karena kan sistem itu akan berjalan kalau semuanya itu bergabung, bekerja sama itu sendiri. Nah itu yang memang menjadi keleluasaan kita di sekolah. Artinya di sana memang sekolah itu sendiri ya membuat program, membuat lesson plan, RPP itu sendiri yang sama-sama kita belajar. Di sini kita memang latar belakang belum semua PLB, karena memang saya juga berusaha untuk ini ada amanah dari Allah. Ayo kita sama-sama rancang program yang tentu saja niat, ikhtiar harus kita sempurnakan dan Allah yang nanti akan menyempurnakan. Semuanya bisa berproses, mau untuk belajar. Da inti nama guru mah da modal nama ya eta kanya heula. Mun teu aya kanya mah ya taruhlah dia jago dalam urusan lesson plan, RPP, membuat program. Tapi kalau kanyaahnya nggak ada, atos kabur gitu. Nah itu memang di sini memang modal turunan dari sana itu ada nggak? Misalnya yang memang dulu ayangnya jadi guru ataupun setidaknya dia memang aktivitas sosial, itu sudah akan terlihat nanti di akan terlihat ini terlihat gitu. Jadi yang harus punya turunan atau tidak kelihatan ya Bu ya? Kelihatan, akan kelihatan karena dalam perjalanan sekalipun itu tadi latar belakang pendidikan S1-nya misalnya komunikasi atau misalnya di luar dari fisika atau apa yang notabene tidak bersambungan dengan pendidikan, tapi begitu dia terjun langsung yang dilihat itu apa? Kanyaah. Ketika dia sudah punya rasa kanyaah kepada anak, kemudian keduanya dia mau berproses untuk belajar. Itu sebetulnya jangan sampai kita itu merasa oh program itu yang kita bikin loh, saya jago loh. Bukan, tetapi di sana memang modal yang Allah karuniakan, amanahkan,
Nah, tentu saja dengan niat kita karena Allah, itu akan berjalan dengan sendirinya. Allah akan sampaikan apa-apa yang diperlukan oleh guru tersebut ketika dia diamanahkan dengan kondisi anak begini. Nantinya Tuhan bikin rancangannya kayak gini, itu seperti itu. Jadi semuanya juga pasti bermuaranya itu ke sana. Itu kurang lebihnya tuh. Nah, kita melihat kembali ini secara regulasi hukum ya. Nah, karena kan visi kita itu saya mewujudkan layanan pendidikan ramah anak. Ramah anak tuh seperti apa sih? Yang itu tadi, anak-anak dikenalkan dengan anak-anak yang memang kondisinya seperti itu, anak reguler digabung, mereka dilatih untuk empati, untuk bagaimana dia untuk berteman dengan anak seperti itu. Relatif sangat sedikit bully ya. Bully, karena mereka dikondisikan, anak-anak normal itu dikondisikan melihat anak seperti itu, dan juga dikondisikan oleh gurunya itu sendiri. Nih, kalau seperti itu, ketika dia misalnya nabok misalnya ya ke anak tersebut, sabar ya, ini anaknya seperti ini, harus sabar, harus belajar memaafkan, begitu ya. IPK kurang lebih ya, seperti itu kan. Nah, itu kurang lebih seperti. Apalagi ini berbasis iman, ilmu dan adab itu sendiri yang memang terus kita gaungkan gitu, supaya memang ini menjadi satu mindset yang memang tidak bisa kita intinya lari dari sana. Selanjutnya next. Coba. Nah ini dasar pijakan kita, filosofi tetap memang kita itu belajar sepanjang hayat. Jadi kenapa Bu Dwi? Kalau secara ini makanya ini harus linier, betul. Itu untuk memudahkan mereka ketika guru tersebut masuk ke dapodik sebetulnya. Ketika mulai pembaharuan penataan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga mereka yang memang berseberangan dengan itu, tetapi mereka punya terah itu bukan berarti turunan raja, enggak, tapi terah di mana dia turunan atasnya tuh ada yang di dunia pendidikan, ada yang di dunia kesehatan, itu saling bersambungan di sana. Sehingga mereka punya hak juga untuk belajar. Nah, ini yang memang menjadi patokan kita adalah surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Jadi alam taro kaifa daraballahu. Ya seperti itu. Jadi kalimah thayyibah kasajaratin thayyibah. Jadi pohon yang baik. Karena di sana Allah itu membuat perumpamaan. Kenapa di surat ini Allah membuat perumpamaan supaya manusia itu cekas gitu. Oh, ternyata cekas itu jelas ya Bu. Jelas. Pohon yang baik itu kayak apa sih? Yang akarnya kuat, yang artinya di sana karakter, keimanan itu harus betul-betul menghujam ke tanah gitu, kuat, kokoh gitu. Kemudian dia cabangnya menjulang ke langit, artinya di sana berurusan dengan syariah, dengan muamalah, dengan perangkat-perangkat. Seperti ini kan guru-guru mengolah RPP, mengolah lesson plan, mengolah program, itu kan batang sebetulnya. Yang diolah kan batang di sana gitu. Nah, itu yang akan menghasilkan buahnya. Buah itu berarti kan akhlak, adab, itu seperti itu. Ya, kita punya cita-cita seperti itu, sehingga memang landasan kita itu mudah-mudahan sejalan dan Allah sempurnakan. Karena kita sebetulnya hanya punya doa dan ikhtiar sebetulnya gitu. Itu sebetulnya. Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang kita rekayasa, tetapi memang sudah ada jelas tercantum dalam surat Ibrahim ayat 24 dan 25 yang menjadi landasan filosofi kita, yaitu belajar sepanjang hayat itu sendiri. Nah ini sendiri yang akan kita, nah makanya ini dimulai dari mana gitu ya, sepanjang hayat itu seperti apa sih sebentar. Nah ini dimulai dari mana? Ya dimulai dari kesatu akal yang kita kokohkan. Tidak hanya anak, dan guru juga harus itu. Harus. Satu kesatuan yang utuh. Tidak hanya guru, pengelola yayasan juga. Tidak hanya pengelola yayasan, orang tua juga. Itu harus masuk dalam lingkup itu supaya memang semuanya berkesinambungan. Karena apa? Karena sebetulnya yang kita butuhkan itu pada saat ini yaitu adalah esensi tauhid itu yang kita perlu, bukan dengan teori yang menjulang ke langit seakan-akan ilmu tauhid itu susah ya, kita nggak bisa menggapainya, padahal itu adalah
sesuatu yang memang kita langkahkan dalam kehidupan sehari-hari. Benar dan tidak, kita bisa memilih. Kan Allah itu memberikan jalan benar dan jalan yang salah. Tinggal kan kita yang memang harus memilih yang mana. Nah, ini urutan ini yang kita coba untuk sama-sama berproses menata diri, kemudian menata hati, menata tujuan, menata itikad atau keyakinan itu sendiri. Sehingga memang kita pada akhirnya sama-sama harus sama-sama, tidak bisa oh itu yang gini, ini yang merah, ini biru, nggak bisa gitu. Karena memang harus sejalan itu sendiri. Nah, seperti itu jadi. Yang pada akhirnya memang sebetulnya madrasah yang terbaik, sekolah yang terbaik adalah ayah dan ibu dengan dasar agama itu, gitu. Ini pengasuhan utama sebetulnya orang tua. Bukan menyerah ke sekolah, bukan ya? Karena akar yang harus diolah itu sebetulnya peranan orang tua. Kan akar itu di bawah tanah. Iya. Tidak bisa terlihat keluar, karena itu fungsinya memang ada di rumah. Ada di rumah dia, jadi tidak terlihat. Jadi pengokohan itu seharusnya memang ada di rumah. Itu yang perlu kita coba pahami sama-sama di sini. Sekolah hanya sebatas mengaping, memberikan stimulasi. Pada akhirnya memang rumah juga pada akhirnya yang makanya pengasuhan utama itu ayah dan ibu. Jadi sebagus apapun juga metodenya, kalau akarnya nggak bagus, buahnya akan bagus. Nggak akan bagus. Terlepas itu anak reguler atau anak normal ataupun anak ABK, ya itu tadi tetap dari orang tua. Contoh, saya qadarullah kemarin saya dipertemukan dengan orang tua, dengan bapak-bapak seorang dokter saraf, anaknya ABK, usianya 27 tahun, dia sudah lulus D3, anaknya tuh namanya, ya laki-laki 27 tahun bapaknya, sabar gitu dia itu. Saya melihat profil orang tuanya tuh, Masya Allah, dia bisa mengaping anaknya sampai berada dalam posisi itu. Ketika saya tanya, main ya ke sini, kebetulan dia main ke sekolah. Iya, nyambung. Ketika ditanya. Tetapi secara ciri bahwa dia anak istimewa itu pasti terlihat gitu. Nah, itu gitu. Jadi sampai dia si bapak itu cerita, ibu sebetulnya tuh memang pada akhirnya dengan pendidikan apapun di sekolah, metode apapun, kembalinya ke rumah. Saya sebagai orang tua, sebetulnya orang tua tidak perlu untuk melihat keluar, lihat ke dalam, lihat saya, lihat bapaknya, lihat ibunya. Jadi kedah di beberes teh aya ibu heula sebetulnya mah. Gitu. Jadi tidak perlu keluar sebetulnya. Sekolah. Jadi itu sebetulnya orang tua yang memang sadar dengan fungsinya. Bahwa sekolah itu hanya sebatas tambahan. Yang lainnya orang tua. Anak saya lulus D3. Tetapi sebetulnya saya lebih bangga dia ketika sholat ngong adan, dia langsung ke masjid adan. Dia sampai paham seberapa menit ke adan itu sudah wudu, sudah dia menyiapkan diri untuk sholat. Dan saya bahkan tidak tahu jam zuhur atau jam sholat itu jam berapa. Dia mah dengan feelingnya tahu sampai seperti itu. Berarti orang tuanya yang luar biasa di sana. Didikan orang tuanya yang luar biasa di sana. Itu satu. Keduanya Down syndrome. Saya lihat juga dari tetangga yang di Sadang Serang. Orang tuanya, bapaknya begitu dan bawa anaknya ke masjid. Bawa anaknya di masjid. Sampai dia hafal bagaimana jumlah rakaat. Bagaimana dia gerakan sholatnya harus seperti apa. Itu Down syndrome. Nah, pada akhirnya dari sana, dia kembali lagi ke sini, ke keluarga, ayah ibu. Tapi dengan dasar agama. Artinya di sana orang tuanya berproses, belajar. Anaknya juga sama. Ada kelihatan, Pak Indra, orang tua yang memang full, saya ridho menerima anak saya ikhlas menerima anak saya. Sampai kan ada tadi mamanya Dava, pada akhirnya resign. Karena itu dia berpikir jauh ke depan gitu. Capaiannya itu berbeda dengan orang tua yang menitipkan ini sibuk dengan kegiatannya di luar. Itu
stud, anaknya stud. Di situ, we, Iya. Iya, ini harus Orang- dipahami juga berarti ya sama orang tua tuh ya. ayah ibunya mau protes gimana pun, stag aja di situ. Jadi ke sekolah itu hanya sebatas nitip ya Bu, jam 7, nanti saya jemput jam 1, jam 2. Udah aja. Iya. Mereka mau protes gimana kalau tidak ada sambung rasa, sambung Iya. hawa dengan anaknya, dengan gurunya, dengan sekolah. Bagaimana dia menuntut. Jadi pada akhirnya tuntutan kan, anak saya ingin begini, tapi kontribusi orang tua apa? Iya. Saya sudah kok menitipkan investasi saya, tapi tidak bisa Iya. kalau tidak ada sambung rasa, sambung hawa, sambung secara emosional itu bagaimana? Nah itu, ini sesuatu hal yang memang pada akhirnya memang Quran itu ada syifa, agama itu adalah pengobat. Pengobat, iya. Jadi mau dia sampai begini, Bu, saya tuh sampai ke Amerika, saya sampai ke luar negeri untuk mencari tahu anak saya itu sebetulnya apa ini teh. Iya. Itu bapaknya sampai cerita begitu. Tapi pada akhirnya mah kembali lagi ke Quran, Bu, Iya. yang memang berada di dekat saya, yang harus saya pelajari, yang harus saya banyak belajar dari sana. Alhamdulillah anak saya ini cukup sangat saya puas dengan adanya anak saya itu begitu mengadat langsung. Secara keilmuan eta mah akan belajar dengan sendirinya. Yang penting mah eta bakalna. Nah, pada akhirnya nanti ada program ya. Kita akhirnya juga menyadari bahwa ternyata sebetulnya itu pijakan kita itu sebetulnya itu. Metode ini itu badai ke Amerika, badai ke Eropa, mana gitu-gitu kene buatan manusia. Belum terukur sampai sejauh mana. Ari Quran mas sudah we, kalau anaknya memang sebatas itu kemampuannya, sama Allah juga diukur. Nah segini atau gitu. Dan orang tuanya ridho dengan itu. Ridho dan ikhlas dengan itu. Nah ini yang saya ingin sama-sama dengan sekolah lain, dengan praktisi pendidikan, bahwa secara regulasi kita sudah kuat. Artinya di sini tidak perlu takut dengan adanya stigma bahwa sekolah inklusif itu begini dan begitu. Tinggal kitanya yang mau berproses, kitanya yang mau terus membenahi diri. Bukan hanya membenahi program itu, tapi udah benahi diri kita sendiri. Iya. Diri kita dulu, setelah itu sok aku Allah tadi istilahnya mah ditepung-tepungkeun dengan misalnya orang-orang yang ini kita perlu ini, kita perlu itu, dengan sendirinya akan seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah itu saya ingin sharing seperti itu. Keyakinan itu harus besar, keyakinan kepada Allah itu harus sangat besar di sana, karena kita nggak bisa dengan metode yang kita cari ke sana kemari, capaiannya mau sampai mana, itu tidak akan pernah puas. Nah itu mungkin sedikit gambaran untuk pendahuluan tentang sekolah inklusi ini. Mudah-mudahan kita akan semakin banyak sharing untuk hal ini. Ya, insya Allah. Gitu, Pak Indra. Terutama yang tadi yang saya garis bawah itu, bahwa peran orang tua itu adalah sebagai akar ya Bu ya. Kita jadi merasa percuma punya metode yang bagus kalau akarnya nggak bagus, metodenya nggak bagus. Jadi akarnya harus bagus, metode oke, nanti hasil pun akan bagus. Begitu. Ya, begitu mungkin. Nah ini ada lagi satu lagi tentang program mungkin ya. Kita akan bicara program SCCU buat Ayun. Mungkin dari Bu Nisa bisa dijelaskan. Ya. SCCU itu kepanjangan dari ICCU ya. Iya, ICCU. Kok jadi S ya, Bu? Kepanjangan ini Special Children Care Unit. Jadi itu dia unit untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di SD Qurrata Ayun. Nah, unit ini sendiri tidak hanya ada di level SD Pak Indra, ada di TK dan SMP. Mungkin ada boleh tanda-tanda di layar. Baik Pak Indra, saya akan menjelaskan tentang program SCCU yang ada di RA ya. Nah, RA itu setingkat dengan TK, cuman kalau RA menginduknya di ke Departemen Agama. Nah, untuk di RA ini semua jenis berkebutuhan khusus kami terima Pak Indra gitu. Tidak ada dibedakan dari segi berat atau ringannya gitu. Karena memang usia level TK adalah usia-usia bermain gitu.
tidak menuju fokus ke wilayah akademik yang berat gitu seperti di SD. Nah, di TK ini juga untuk pendampingan memang cenderung lebih banyak melekat satu guru satu anak gitu. Untuk jumlahnya sendiri memang ini yang kita batasi karena memang untuk terlalu banyak juga memang tidak baik ya Pak Indra. Jadi dalam satu kelas itu misalnya di TKA yang berkebutuhan khususnya hanya 1 ataupun 2 kayak gitu. Nah, itu di TK Pak Indra. Kita lanjut ke SD. Nah, untuk di SD itu sendiri mulai ada pemisahan kelas stimulasi, kelas inklusinya. Kami membaginya berdasarkan kebutuhan dia dalam mengikuti program pembelajaran. Apakah memang lebih banyak akademik atau tidak, gitu. Termasuk dari kondisi, dari karakteristik berkebutuhannya itu sendiri seperti apa. Nah, ada 2 Pak Indra, ada Bina Talenta dan Bina Cendekia. Gitu ya. Untuk yang formalnya, Bina Talenta itu 70% mengikuti kegiatan non akademik. Kami mengejar aspek perkembangan yang tertinggal yang berada pada anak tersebut. Gitu. Dalam artian bahasa komunikasinya sudah sesuai dengan usia kronologisnya belum, gitu. Emosinya, karena memang rata-rata anak berkebutuhan khusus itu usia mental dengan usia kronologis beda. Maksud ini dalam artian misalnya gini, kelas 1 usia kronologisnya 7 tahun, tapi usia mentalnya masih di 1-2 tahun. Nah, kalau nangis itu masih seperti bayi, gitu. Adapun bahasa bicara misalkan belum keluar 1 kata pun, jadi dia meminta bantuan apapun dengan gestur, jadi megang tangan guru, buka ini, ambil ini, kan. Makanya kita programkan itu mulai dari aspek bahasa komunikasi, interaksi sosial, emosi, persepsi, sama atensi juga, kontak mata. Ada juga anak-anak yang memang kontak matanya masih kemana aja, makanya instruksi pun nggak masuk, gitu. Makanya di Bina Talenta ini memang 1 guru dipegang 1 anak. Lebih dari itu Teka Jepang ini. Teka Jepang, betul. Dan kegiatannya juga lebih banyak di luar, tidak di dalam kelas. Di dalam kelas itu hanya untuk kayak opening class, kayak misalkan sholat duha berjamaah, pembukaan kelas ikut doa bareng gitu. Pas kegiatan intinya mah guru pembimbing khusus akan menarik dia di luar kelas. Bisa di ruangan khusus yang memang tersendiri tidak terganggu oleh bising yang lain, ataupun misalkan di lapangan kegiatan yang sifatnya bergerak gitu, karena memang anak tersebut kebutuhan geraknya banyak Pak Indra. Kadang mah sebelum mulai pembelajaran itu kita ajak dia lari dulu, fisik dulu, biar ketika pas mau mulai pembelajaran dia tenang, nggak lempar kursi, meja atau ngoceh. Gitu. Betul, kita capek dulu, energinya sudah terkuras, baru dia bisa fokus. Kayak gitu tuh yang Bina Talenta. Untuk Bina Cendekia ini lebih kepada kita bantu untuk di akademiknya, tapi memang kita tidak menargetkan yang sesuai dengan teman-temannya. Betul. Kalaupun anak tersebut memang punya motivasi untuk sama seperti teman-temannya, kita bantu ya Bu Firda, kita dukung gitu. Materinya sama, tapi cara penyampaiannya yang kita ulangi atau medianya yang kita modifikasi gitu. Anak-anak ini cenderung memang kondusif di kelas, tidak mengganggu teman-temannya gitu. Dan didampinginya pun tidak sama guru pembimbing khusus, tapi sama asisten kelas gitu. Biasanya 1 asisten megang 2-3 anak Bina Cendekia gitu. Dan memang lebih banyak kegiatan di kelas bersama teman-teman gitu. Kegiatan stimulasinya mah hanya untuk kegiatan yang sifatnya klasikal seperti hiking, cooking class, terapi sholat kayak gitu untuk Bina Cendekia itu. Kita lanjut bahas yang informalnya. Kita mempunyai unit baru ya Bu di SCU, namanya Balai Ajar Inklusi. Jadi untuk anak-anak yang memang punya tantrum, baik menyakiti diri sendiri kayak jeduk-jeduk ke tembok atau menyakiti orang lain, suka mukul dan tantrumnya sangat hebat, tidak bisa ditangani oleh 1 orang, itu kita masukkan ke unit baru di Balai Ajar Inklusi itu sendiri. Terus dengan kriteria anak selain yang tantrum hebat, ada juga yang memang mengalami kesulitan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Jadi misalnya sekolah tuh jam 7.30, tapi dia jam 8 tuh baru bangun karena malamnya bergadang kayak gitu. Selain itu juga untuk anak-anak yang memang motivasi untuk belajarnya itu kurang karena entah faktor memang pola asuh di rumah, entah dia punya kesenangan yang lain, sehingga untuk ke sekolah tuh nggak bisa konsisten tiap hari. Misalkan Senin sekolah,
Masa enggak? Sahayunannya. Betul. Kadang harus Sahayuna. didorong-dorong sama orang tua. Itu kan kalau kita ikutkan ke sistem formal kasihan ya Pak Indra, pasti akan tertinggal pembelajaran. Seret. Betul. Istilahnya mengganggu juga teman-temannya yang lain. Pembelajaran pun tidak kondusif dan efektif. Makanya kita punya formulasi baru dengan adanya Balai Ajar Inklusi. Seperti apa itu Balai Ajar Inklusi? Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Oke, Karena ini belum pasti- launching ya Bu. Ya, Oke, belum launching ya Bu ya. Oke, sebentar lagi launching dan kita akan bahas lebih dalam tentang Balai Ajar Inklusi. Oke. Lanjut ke SMP. Hmm. Nah, di SMP ini lebih ke udah menjurus kepada minat bakat Pak Indra. Gitu, karena kan kalau kita istilahnya mah terus fokus ke akademik mau sampai kapan? Karena memang kemampuan dari segi intelijensinya memang segitu Pak Indra. Meskipun dia ada niat untuk pengen seperti temannya, tapi pasti dia ada kesulitan di dalam proses pembelajaran gitu. Makanya untuk yang bisa mengikuti kegiatan formal itu harus yang mempunyai IQ-nya di atas rata-rata. Kalaupun itu berkebutuhan khususnya yang punya keterbatasan fisik saja, misalkan tunadaksa yang tidak ada kaki atau lengan, dengan intelektual yang memang tidak terganggu, secara neurologis tidak ada masalah gitu. Karena kan pembelajaran di SMP sudah berat ya Pak Indra, gitu. Sudah banyak memang kekhususan mata pelajarannya Bu, dan lebih banyak juga ruang lingkupnya untuk di SMP. Nah, untuk anak-anak istimewa yang lain gimana nih solusinya gitu? Kami ya itu dia punya program Balai Ajar Inklusi. Jadi anak berkebutuhan khusus yang memang sudah lulus di SD, misalnya di SD Kurotayun, ketika nanti di SMP itu sudah istilahnya mah tidak masuk, bukan tidak boleh ya Pak Indra, tapi dia sudah diarahkan. Dari misalkan gini, motoriknya sudah bagus apa belum? Motorik sama regulasi motorik sama sensorinya sudah bagus apa? Karena masalah dari anak-anak tersebut yang memang di sensori dan di motorik itu sendiri. Terus habis itu kemandiriannya sudah bagus apa belum? Gitu. Kemandirian jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek misalkan dia bantu dirinya udah bagus belum? Kayak ngancingin baju, nalihin sepatu, gitu, gosok gigi. Nah, kita programkan nanti di program SMP, mulai dari cuci piring ya Bu, sampai bisa nyetrika, nyuci baju, jemur baju, beresin kasur. Itu kemandirian jangka pendek yang memang dia akan dibutuhkan nanti ketika dia dewasa, kayak gitu. Terus lanjut ke kemandirian jangka panjang, yaitu kepada nanti kita memberikan keterampilan umum yang memang untuk mengetahui dia minatnya di mana gitu. Jadi kita kasih nih di seni kita kasih, di gambar atau di kriya kita kasih kayak bikin apa, menjahit apa. Di musik juga, wah ternyata dia lebih ke musik. Nanti kita khususkan di kelas musik. Ya, gitu. Tapi memang jadi hal menarik ketika saya pernah berkunjung ke Kurotayun SMP. Ketika saya sedang meliput kegiatan, itu ada beberapa anak yang tertarik dengan dunia tadi kita, gitu ya. Betul. Dia banyak bertanya. Saya senang Bu, saya senang ditanya. Oh ini Pak, ini apa? Caranya gimana? Berarti itu saya bagi peminatan. Betul. Oh iya. Kayak gitu kayaknya. Oke. Ya dah. Nah, tambahan Bu sedikit. Tadi apa tadi kita mau menambahkan apa ya? Pembiayaan bukan ya? Oh, pembiayaan. Kalau pembiayaan sih cukup terjangkau ya Pak Indra. Oke, pembiayaan. Bagi saya yang memang untuk sekolah inklusi lain memang sangat luar biasa ya Pak Indra. Karena memang dari ibu yayasan dan pengelola sendiri memang membantu ya Bu, karena yang berkebutuhan khusus itu tidak hanya pada orang yang memang berada di atas Pak Indra. Karena justru yang memang berada di menengah ke bawah itu belum terlayani gitu, karena memang biaya penanganan yang cukup mahal. Betul. Memang saya pun ngobrol dengan rekan-rekan yang lain yang memang di bidangnya tentang inklusi itu mahal sekali Bu, mahal sekali. Saya bilang kok inklusi ini bisa membantu orang yang menengah, di bawah pun kita bisa bantu. Saya bilang gitu, luar biasa gitu. Makanya nanti kita coba memohon untuk kolaborasi gitu ya dengan beberapa pihak gitu biar tetap terselenggara seperti ini. Betul, memang begitu. Jadi memang kita yang berada
intinya kepedulian kita ya, kita coba untuk mengakomodir mereka, kebutuhan mereka. Masih banyak loh anak-anak seperti itu. Betul. Apakah kita hanya sebatas jadi penonton atau mau apa? Sok dengan Iya. tenaga kita, dengan pikiran para guru, dengan materi yang Allah titipkan kepada orang-orang yang diberikan keleluasaan rezeki. Ayo kita sama-sama gitu kan, Iya, sebetulnya betul, kolaborasi betul. kan. Karena pada akhirnya saya kembali ke awal, semua orang tuh berhak mendapatkan pengajaran yang benar, Betul. pendidikan. Mhm. Kita tidak boleh membedakan ini inklusi, nggak disamain, nggak bisa Ibu ya. Ini harus Iya. memang bisa mendapatkan juga. Gitu. Iya. Iya, ada tambahan? Ada tambahan lagi Bu. Tadi baru ingat saya. Boleh. Jadi program khusus di SCCU Pak Indra, terutama di SD ya, kalau Iya. SD sudah bisa berjalan, itu ada terapi, ada kegiatan, ada terapinya macam-macam, terapi okupasi, terapi sholat, terapi aba, terapi berenang, terapi bicara, Sebentar, nanti bisa tolong sambil ditampilkan. oh iya, terapi ya. betul. Ya, terapi. Terus ada juga hikingnya kadang itu dilakukan sebulan sekali, hiking sekitar sekolah. Kalau outing yang memang keluar itu 1 semester 1 kali. Terus ada cooking class, itu juga bisa di akhir pekan, dalam 1 bulan itu 1 kali. Anak-anak memasak Pak Indra, jadi kita mah hanya sebagai pemandu saja. Nah, ini di sini ada terapi, ini ada terapi sholat. Nah, ini terapi sholat. Itu harus seperti apa ya? Nah, terapi sholat itu anak-anak intinya mah diajak untuk melakukan gerakan sholat secara berjamaah. Habis itu memang kita zikir bersama ya Bu. Dari dilantunkannya ayat-ayat Al-Quran itu semoga istilahnya mah menjadi obat ya Bu ya untuk anak-anak itu sendiri, juga buat gurunya. Karena memang dalam pelaksanaan di lapangan itu pasti kita ada pergolakan emosi ya. Ketika menangani anak tantrum ya Bu ya, pasti itu ada rasa emosi untuk harus diredam, dikendalikan gitu ya. Nah, ini dengan terapi sholat itu memang anak-anak jauh lebih tenang dari ini mah ya. Terus memang bisa berinteraksi juga. Kalau bacaan sholat sih kita tidak terlalu menekankan ya Pak. Minimal memang anak-anak tahu jumlah sholat dalam 1 hari itu berapa kali, pada waktu berapa. Terus memang rokaatnya juga. Dan ternyata dari pembiasaan itu jadi hafal Bu. Padahal kita Islam tidak terlalu menargetkannya. Misalkan bacaannya harus fasih gitu ya Bu. Ketika dibacakan bersama-sama bersama gurunya ya, wah anak-anak juga hafal ya. Ya, jadi hafal dengan pembiasaan. Biasa mendengar. Betul, biasa mendengar. Boleh dilanjutkan lagi Pak? Ada ya, ini salah satu kegiatannya. Ada ustadz yang membimbingnya, juga didampingi oleh guru pembimbing khusus dan asisten. Gitu. Karena kan pasti ada yang lari-lari, ada yang tengok kanan tengok kiri, ada yang ketawa-ketawa. Kita pun begitu waktu kecil. Betul. Betul sekali. Iya. Oke, ya. Ini sedang dia latih, diajari cara sholat ya. Gerakan ya, gerakan sholat. Gerakan sholat. Karena cenderung kalau melakukan bersama-sama di kelas kan dengan anak normal tuh biasa. Jadi terfokus akhirnya. Betul, tidak fokus. Akhirnya tersendiri untuk supaya melatih fokus mereka. Tapi kalau ini bukan ABK, ini normal ini ya berarti. Berkebutuhan ini khusus. semua ya. Semua berkebutuhan khusus. Iya. Biasanya kan kalau digabung dengan teman-teman itu tidak dikeraskan suaranya Pak. Gitu. Tidak dijaharkan ya. Iya. Ini kan. Kalau ini kan kita dikeraskan. Jadi anak mendengar bacaannya saat ruku itu seperti ini. Kayak gitu. Boleh lanjut lagi Pak? Oke, ini terapi ya yang tadi saya sampaikan, terapi bicara. Kegiatannya memang di sela-sela kegiatan pembelajaran gitu. Dan memang program ini terintegrasi dengan program di individual di kelas. Jadi memang tidak terpisah Pak Indra. Jadi apa yang memang di PR-kan oleh terapis itu kita ulang saat di sekolah. Kayak gitu. Lanjut lagi Pak. Ini salah satu terapi bicara. Nah, itu yang memang menjadi fokus SCCU memang lebih kepada kebutuhan anak dari segi membantu perkembangan yang tertinggal Pak Indra. Gitu. Karena dari perkembangan yang tertinggal itu memang menjadi kesulitan dia dalam berkolaborasi dengan anak-anak reguler lainnya. Gitu. Kayak gitu. Peran guru pembimbing khusus dan para
asisten itu yang membantu dia menyambungkan dengan dunia di sekitarnya. Kayak gitu. Tapi lingkungan yang lainnya seperti teman-teman yang sebayanya itu bisa nerima kondisi mereka. Alhamdulillah, karena memang dimulai dari guru yang menerima, lingkungan sekolah yang menerima, anak-anak pun akhirnya menerima. Gitu. Memang pada awal-awal ketika anak-anak yang berbeda tuh pasti sama anak yang baru tuh diliatin, kok kakak kelasku kayak gitu ya, gitu. Kok ini beda gitu. Ya gurunya memberikan pengertian, baik itu saat pembelajaran di kelas atau misalkan pas di luar kelas, memberikan pengertian bahwa ada kakak kelas atau adik kelas kalian yang mempunyai keistimewaan. Kita jelaskan di balik kekhususan mereka itu ada kelebihan yang mereka miliki. Justru jadi bahan evaluasi diri dan bersyukur bagi teman-teman yang tidak biasa-biasa saja, yang tidak mempunyai kekurangan. Iya. Gitu, Pak. Ada satu lagi nih, Bu Nisa. Bu. Guru sudah menerima, sekolah sudah menerima, orang tua belum. Kumaha ta, Bu? Ini yang menjadi kunci ya, Bu ya. Kadang memang terlihat, Pak Indra, untuk orang tua yang belum menerima terlihat dari anak itu pada saat di kelas, terutama karena anak itu nyambung dengan orang tua. Karena ketika ibunya khawatir anaknya tantrum, pasti di sekolah pun tantrum. Makanya ketika anak itu nangis atau beda dari biasanya, kita tuh telepon orang tua, mama lagi punya perasaan apa ya? Atau misalkan sebelumnya di rumah dimarahin nyambung apa? Ya itu. Nyambung. Iya. Jadi istilahnya nggak ujuk-ujuk anak itu seperti itu. Pasti ada sangkut pautnya dengan kontak batin dengan orang tua itu sendiri, Pak. Iya. Memang untuk proses menerima itu butuh waktu, dan kita memang harus terus mensandingkan ya, Bu, ke orang mengedukasikan ke orang tua bahwa memang anak yang istilahnya Allah tuh tidak salah pilih menitipkan anak istimewa ini pada orang tua gitu. Justru istilahnya orang tua itu diberikan kunci surga itu sendiri yang tidak bisa didapatkan oleh orang tua yang lain, Pak Indra. Gitu. Nah, itu harus dipahami sampai sana. Betul. Ya. Karena memang mereka itu kan ruhnya kan suci ya, hanya casingnya aja. Gitu. Kalau casingnya dari prosesornya nggak ada masalah kan biasa seperti kita. Iya. Gitu. Dan itu memang tidak akan terhisap, Pak Indra, Masya Allah ya. Meskipun dia berbuat pukul apapun kan itu tidak pakai emosi. Itu memang regulasi neurologis di otak yang membuat dia nggak bisa ngontrol mukul. Tanpa ada rasa saya benci ke orang itu. Kayak gitu. Iya. Sehingga pada akhirnya orang tua yang harus diterapi ketika dia belum mau menerima. Jadi intinya orang tua harus bisa menerima dan kondisi anaknya, gitu ya. Itu untuk percepat proses terapinya sebetulnya ya. Betul, Pak Ina. Proses perkembangan mungkin ya. Perkembangan itu sendiri. Nah, ini kita akan coba untuk menggali dari guru pembimbing khususnya kali ya. Khususnya dari yang pertama Bu Filda ya. Apa job desk Bu Filda? Dan bagaimana tugas Bu Filda di sekolah terutama? Kalau untuk saat ini jadi asisten di kelas, iya. Job desknya mendampingi anak-anak waktu lagi pembelajaran, terus bikin kayak program. Sebenarnya kalau program individualnya mungkin secara ini ya nggak resmi gitu ya. Jadi setiap anak kan beda-beda ya yang dibutuhkannya gitu. Jadi saya juga harus kayak mengorganisir sendiri gitu. Anak ini harusnya gimana, anak ini harusnya gimana, anak ini harusnya gimana, kayak gitu sih. Iya. Ini mah kita bicara kesan ya. Iya. Coba kesan pertama nih ketika saya menemukan anak inklusi, itu gimana perasaannya? Kaget sih pas pertama, iya. Itu berapa lama itu kaget? Kalau misalkan kagetnya paling kayak mungkin semingguan atau gitu, lama-lama kan dia kayak gini. Tapi sebelumnya pernah mendampingi atau bersentuhan atau interaksi dengan anak inklusi? Pernah sih waktu kuliah kebetulan dulu sering jadi volunteer buat ABK kayak gitu. Ada kalau itu tuh didampingi dari kampus, ada ADD Corner dulu tuh. Yang Kabupaten Bandung itu. ADD Corner itu apa? ADD Corner tuh kayak wadah buat keluarga yang punya ABK. Jadi orang tuanya itu nanti ada pemrograman inklusi parenting untuk inklusi, dan anaknya tuh dibiarin bermain sama mahasiswa. Kebetulan saya jadi itu volunteer waktu dulu. Iya. Oke, terus untuk ini
Nah, kita bicara suka duka karena memang tadi ada kagetnya nih gitu, Iya. pasti ada sukanya juga, dukanya Iya. juga. Ini gimana nih? Sukanya yang dirasain ya kadang mereka tuh tulus gitu dalam melakukan segala hal gitu. Betul. Tulus gitu. Kadang juga empati yang mereka rasain tuh jauh lebih dari yang biasa, anak-anak yang biasa gitu. Nah, ini perlu garis bawah, ini mereka tulusnya itu di atas normal ya, Iya, gitu. Iya. Betul. Mm-mm. Tanpa ada rasa Rasa- apa, saya harus menerima sesuatu Iya, lagi, betul. gitu ya. Betul. Mm-mm. Kalau dukanya gimana itu? Dukanya ya kadang dipukul, Dikoyak kena gitu pukul, ya. kena koet, ditarik ke dunia tiba-tiba ya kayak gitu Iya. sih. Tapi ya kan kembali lagi mereka sensornya kan beda ya sama kita Iya. kayak gitu. Iya. Jadi ya udahlah gitu. Pernah berpikir nggak bahwa saya tuh sepertinya nggak kuat untuk Iya. mendidik anak inklusi. Kadang ada sih, Nah, tapi itu ya gimana cara menepisnya itu? cara menepisnya ya balik lagi sih kan kalau dulu tuh sempat belajar hablum minanas hablum minallah. Jadi kalau perilaku kita kepada manusia mungkin salah satunya anak ABK juga kan itu termasuk hablum minanas. Betul. Jadi ya mau nggak mau ini mungkin perilaku apa ya jalan yang terbaik gitu buat perilaku hablum minanasnya lewat sini gitu, lewat jadi pendamping buat anak-anak ABK kayak gitu. Luar biasa ini. Terus yang seperti apa yang berdampingi? Kalau untuk saat ini ada yang tuli, Iya. ada Nah, yang bentar yang tadi Iya. berarti nanti gimana komunikasinya itu? Nah, bahasa isyarat. Oh, bahasa isyarat. Ya kadang pada campur bahasa isyarat, campur bahasa ibu juga sih. Oh, Mm-mm. bahasa ibu itu jadi seperti apa? Kalau bahasa ibu kan kalau bahasa isyarat itu ada ketentuannya. resminya ya di Sindo kalau di Indonesia yang resmi. Kalau bahasa ibu ya kadang kita bikin aja gitu gimana Iya. biar kita bisa komunikasi sama anak-anak. jadi yang sama-sama tahu berarti kalau gitu ya. Iya. Oh, iya. Mm-mm. Sulit itu untuk saling memahami itu. Karena kan perlu Iya. chemistry nih ceritanya nih. Iya. kan? iya sih. Sulit. Sulit awal-awal tuh kayak khususnya pelajaran matematika mungkin ya. Mungkin kalau anak reguler sih kita kan cukup kasih tahu ini tambah ini ke sini gitu. Kadang kalau yang anak tuli tuh ini kayak gini gitu. Pertama belum dia terus kasih gambaran panah-panahnya arahnya kemana masih belum oke dibikin lagi jadi kotretannya tuh lebih dari anak biasa kayak gitu. Berlembar-lembar. Luar ya, Insya Allah. Iya. Nah, ini ada satu lagi nih Pak Kori nih. Iya. Pak Kori mungkin tidak jauh dengan Bu Filda gitu ya. Sebagai asisten. Iya. Nah, apa bedanya di Bu Kori itu di kelas 4 ya? Bu Filda. Bu Filda. Iya. Bu Filda itu pegang di kelas 4. Pegang Iya. berapa orang Bu? 3. Tiga. Kalau Pak Kori berapa orang? Sama pegang 3 orang Pegang juga. 3 orang. Nih, cerita lagi nih Pak Kori. Iya. Kesan pertama nih ketika ketemu nih. Misalnya guru laki-laki ini. Iya. Iya. Saya kira gini, rasa sayangnya laki-laki sama perempuan beda, Bu. Gitu. Ketulusnya pun beda Ya. gitu. Nah, ini Pak Kori luar Coba. biasa gitu. Ini Perwakilan. itu bagaimana gitu. Kalau kaget sebenarnya dulu pas KKN kuliah pernah tuh KKN. Kebetulan jurusan saya itu tidak ada hubungannya dengan Dunia ABK luar ya. biasa. Apalagi ini nih. Iya. Terus waktu KKN tuh ada satu anak yang berkebutuhan khusus, kok apetnya ke saya terus gitu. Iya waktu itu kok apetnya ke saya terus bingung. Udah pas pelepasan KKN tuh, udah kan yang kebetulan yang berkebutuhan itu nangis juga kalau pas saya pergi tuh gitu. Sampai mamahnya itu nolo apa teh suka ngabarin anaknya nangis gitu. Terus dia Bu Mina gitu. Terus kebetulan apa tuh dapat info dari Bu Nisa apa tuh buka lowongan jadi guru di Kurtayu. Iya. Ngelamar lah gitu. Jadi nggak terlalu kaget sih sebenarnya gitu. Karena memang sudah pernah interaksi sama yang ABK itu ya. Iya. Gitu. Cuman ya emang beda. ABK kan banyak jenisnya ya. Iya, betul. Jadi agak bingung lagi gitu. Nah, Terus gitu. yang didampingi sama Pak Kori itu apa? ABK Waktu- yang sekarang ini. Yang sekarang, yang sekarang tuh ada tuli sama yang motoriknya kurang ya bun saya. Iya, sipi Sipi. di kaki di tangan ya. Iya itu 2 orang itu yang satu tuli gitu. Ya, itu. Kekakuan di tangan. Jadi tiap minggu itu diterapi sama Pak Kori. Ya tiap hari Didampingi. Kalau terapinya kan ada terapis Ada dari luar. terapis Iya. ya. Jadi Jadi mendampingi. saya mendampingi terus karena terapisnya gini laporannya saya di sekolahnya diulangi ya gitu. Oh iya. Terus untuk ini, ya ini suka duka nih, suka duka. Karena pasti ada suka duka nih. Suka dukanya gimana nih di
Kalau dari sukanya dulu. Ketika menghadapi anak ABK nih. Iya. Kalau sukanya emang gimana ya? Kayak kurang lebih sama sih kayak Bu Filda ya. Jangan Nggak nyontek tulus. tapi ini mah. Enggak. Enggak nyontek. Jangan nyontek. Memang saya juga emang senang ngajar ya, emang mama kan ngajar terus kakek. Terakhir Tuh kita kan? ketemu ya. Wah. Iya. Jadi emang dari SMA pernah ngajar juga gitu. Jurusan Jadi apa Pak Kor itu? S1-nya? Ekonomi. Tuh kan, kata saya, walaupun bukan jurusannya, punya terah. Betul. So, Iya. Kayak gitu. Jadi emang senang ngajar gitu. Senang ngajar. Hmm. Senang ngajar, senang anak-anak. Mungkin ya, Iya. karena kalau tanpa ada basic senang ngajar, senang anak-anak ya pun nggak bisa, Bu. Iya. Nggak bisa. Iya. Gitu. Nah, terus sekarang dukanya ya. Ya, dukanya. Dukanya kan saya emang kebetulan belum terlalu bisa bahasa isyarat. Emang masih belajar sama Bu Filda juga. Jadi dukanya paling agak susah untuk nerjemahin dari misalnya guru yang ngajar, saya nerjemahin ke yang murid itu agak susah gitu. Nah, kita kumaha caranya itu gimana caranya? Ya, saya pakai tulisan dulu sih kan kebetulan emang sudah bisa baca. Jadi ditulis dulu, baca, ngerti, baru dia ngerjain. Repot nggak sih kalau kayak gitu? Ya lumayan lah repot. berarti kedari, Bu. Kedari. Iya betul. Dan satu lagi, kedah sabar. Nah, Ya, betul. Terus pernah emosi ke anak? Kalau ke anak yang sekarang pegang kan emang baru semester sekarang, belum sih, belum. Karena ini jadi unik, Bu. Jadi unik ketika kita berada dengan perempuan itu lebih penyayang. Laki-laki itu lebih temperamen sebetulnya dia. Bisa lebih cepat terpancing. Nah ini Pak Kori ini Kumaha luar nih, Pak biasa. Kori? Ini Pengalaman. kumaha gitu. Apa yang lalu-lalu. Sebelumnya nih Pak, Ketika- pegang autis Iya. Iya. Oh pegang autis juga pernah. tahun kemarin. Oh, Semester kemarin. Sok gimana? Kalau kemarin tuh selebihnya ke bingung sih, kayak kok ini anak belum bisa gitu, apa emang dari sayanya yang salah atau emang anaknya seperti itu gitu. Gitu sih perasaannya gitu. terus kalau emosi nih. Soalnya Emosi. ini kan di hal dasar sekali gitu. Iya. Jadi ketika orang tua atau Iya. di luar sana menghadapi anak yang memang ABK, Iya, benar. itu timbul emosi. Kita harus tahu gimana cara mengatasi emosi itu gitu. Kalau emosi ya pasti ada lah ya emosi. Ada lah ya gitu. Cuman Nggak mungkin kalau nggak ada gitu ya. cuman saya lampiaskannya pas misalnya sudah pulang. Saya kan kebetulan suka main game juga gitu, sudah di main game gitu. Ya kayak gitu sih. Iya, soalnya saya lihat Pak Kori ini tipe apa ya? Kok nggak marah-marah ya? Ini kalem, ini kalem. Tipe penyabar, Bu. Nah, Saya belum pernah Pak Kori marah. di ini juga senyum aja dia. Ya, Punya memang. cara tersendiri lah buat Mengekspresikannya. melampiaskan emosinya gitu. Iya. Kan memang menjadi hal tantangan tersendiri dan PR kita juga. Iya sih. Atau PR kita semua bahkan ketika menghadapi anak-anak KBK itu tidak sedikit memang tercipta rasa emosi yang Iya. memuncak saat Iya. itu dan Apalagi tidak sedikit ingin menyiksa bahkan sampai ke situ Betul. ya fisik. Nah kadang-kadang kita tidak pernah tahu gimana cara itu dikiranya akan menyelesaikan permasalahan kita Betul. tidak. Gitu. Nah sebelum kami tutup acara seperti ini mungkin dari Bu Dwi ada Kalau pesan sih bukan pesannya apa ya? Kalau saya lebih mengajak, ayo kita berpegangan tangan dengan semua stakeholder, intinya stakeholder. Intinya bahwa memang semua ranah pendidikan itu gimana kita mau bagaimana ini? Kita mau menghadapi atau kita menyerah? Nah itu gitu sebetulnya. Artinya kita menghadapi, artinya Allah yang nanti akan menolong. Ketika menyerah, terus kumaha? Nah itu gitu. Nah, saya mengajak semua stakeholder di sini bahwa memang pendidikan itu hak semua anak. Lihat anak-anak yang berada di wilayah, bukan kalangan atas ya, kalau tidak menjadi masalah. Lihat lingkungan, terus terima mereka apa adanya. Terima mereka dengan baik. Kemudian para orang tua yang memang mempunyai diamanahkan anak-anak yang dengan latar belakang istimewa, ayo sama kita bergandengan tangan gitu. Untuk orang tua yang istilah diamanahkan anak-anak yang normal, didik mereka untuk berempati kepada anak-anak tersebut, anak-anak istimewa.
Mudah-mudahan itu menjadi bekal kita ya, betul nggak? Ya, Bekal kita, insya Allah mudah-mudahan kita di dunia itu hanya sebentar. Perjalanan kita masih panjang. Tentu saja mungkin bekal itu harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Itu saja mungkin dari saya, mangga dari yang lain. Dari Bu Nisa, Bu Filda, atau dari Pak Kori? kira Tersampaikan sama Sudah Dewi. tersampaikan sama Iya. Ya, betul. Nah, tetap saya kampanyekan di sini, stop bullying terhadap anak ABK. Karena mereka adalah teman kita juga, Ibu ya. Ya, betul. Mereka pun patut disayangi juga, dan mereka pun sama seperti kita. Agar bisa tersebar video ini, jangan lupa klik share, like, subscribe, dan jangan lupa komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Termohon Bu, termohon Bu. ya. wabarakatuh.